Kampuangan Jawa di Mato, Gunung Sansai baku liliang, dan takkan ajo kawan lamun sangke den basu yang suling. Nyonan elo nang suko bagotong royong, sakisanang samo diraso, den takkan ajo kampuang. Guys, nggak kerasa ya udah hari keempat aja nih perjalanan kuliner Tan Boy Kun di Sumatera Barat. Setelah di episode-episode sebelumnya gue berkeliling di luar kota Padang, di video kali ini gue bakalan nge-review sate Padang langsung di kota Padangnya di 3 tempat berbeda, yang salah satunya adalah langganan gue semenjak gue kecil guys. Stay tune! Guys, selama perjalanan gue di Sumatera Barat banyak yang nanyain gimana cara gue jaga kondisi badan biar tetap fit. Kalau gue sih ya jaga kondisi badan biar tetap fit dan kerjaan lancar, gue pengen rekomendasiin ke kalian TJ Masuk Angin. Nah ini dia guys, andalan gue yang penting banget dan gak boleh ketinggalan. Sampai gue juga nyetok selama di Padang nih guys, biar gue tetap fit dan anti masuk angin kelap. Jadi TJ Masuk Angin ini adalah madu dengan herbal masuk angin. Yang pertama menggunakan kemasan botol, diminumnya sejenis. Jadi lebih praktis dan higienis guys. Satu botol TJ Masuk Angin ini setara dengan 7 saset, jadi jauh lebih hemat. Gue kasih tahu cara minumnya ya, gampang banget lah pokoknya. Pertama kocok dulu, pencet, campur minuman hangat atau langsung minum dari botol. Kalau gue sih sekarang minumnya pakai teh hangat. 1 kali pencet setara dengan 1 saset. Tinggal diminum guys. Bismillah. Seger banget guys, enak karena dia tuh full madu. Angin langsung keluar, badan gue langsung plong dan langsung bersemangat. Yang bikin tambah keren, TJ Masuk Angin menggunakan tutup TJ Lock anti tumpah. Jadi nggak perlu khawatir bakal tumpah kalau dibawa kemana-mana. Pokoknya untuk menjaga meriang, mual, masuk angin, dan perut kembung, langsung aja ikutin gaya baru atasi masuk angin dengan TJ Masuk Angin. TJ Masuk Angin, pecah anginnya. Perjalanan dari kota Solo menuju Padang memakan waktu sekitar 1 jam 50 menit. Medan yang akan kita tempuh cukup ekstrim guys, tanjakan, turunan, dan belokannya. Salah satunya adalah tanjakan Sitinjau Lawi atau tanjakan Panorama 1 atau netizen biasanya menyebutnya tanjakan AdSense. Siapa nih yang belum tahu? Tanjakan Sitinjau Lawi masuk dalam rute Jalan Nasional Padang Jambi, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Rute yang melewati Sitinjau Lawi adalah salah satu rute jalan nasional yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Sumatera. Astagfirullah. Jadi banyak kendaraan jenis apapun mulai dari motor, mobil, bus, truk harus lewat jalan ini walaupun medannya ekstrim dan rawan longsor guys. Nah yang unik, tanjakan Sitinjau Lawi menjadi rumahnya para kreator YouTuber peliput konten truk. Dan di sana ada PJKR atau warga yang bertugas mengatur lalu lintas dan shift kendaraan-kendaraan besar yang silih berganti melewati jalur tersebut. Buat yang penasaran ada kejadian apa aja di tanjakan ini, kalian bisa cek langsung di official YouTube Sitinjau Lawi ya. Sebelum makan-makan, alangkah baiknya kita berolahraga sedikit guys, untuk membuang penumpukan lemak dari 3 hari sebelumnya. Nah pas banget, di kota Padang sendiri ada sebuah bukit wisata yang bisa kita kunjungi nih. Yuk kita meluncur. Guys, balik lagi di episode selanjutnya di kuliner Sumatera Barat bareng Tan Boy Kun. Nah episode sebelumnya kan kita udah kulineran ya di kota Solo, dan ini masih hari yang sama. Jadi gue dari Solo langsung ke kota Padang, dan sebelum kita makan gue pengen jalan-jalan dulu nih guys. Dan gue memutuskan buat kesini nih, objek wisata Gunung Padang. Jadi di sini tuh kita bisa berwisata sekalian olahraga guys. Penasaran kan? Yuk langsung kita ke dalam, kita beli tiketnya dulu. Gunung Padang adalah sebuah bukit kecil dengan ketinggian puncak sekitar 80 meter di atas permukaan laut yang letaknya berada di seberang selatan dari Muara Batang Arau dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Masyarakat Kota Padang menamainya Gunung Padang karena bukit ini bisa dikatakan tempat tertinggi di sekitar pusat Kota Padang. Turun! Hehehe. Jangan loncat dong! Jangan loncat dong! Jangan loncat dong! Lempar-lempar ya! Wih! Bro. Wah, ini tuh bunker guys, tempat naruh basoka tuh.
Tuh, ketelek besokannya nih. Meriam. Bener nih meriam buat ini, ngintai kapal musuh, bukan Belanda. Ardi, Rehan, Iqbal, Ari, Ihsan. Pulang lah, Lai. Gue tour guide kita nih, jelasin nih. Ini apa nih? Mana mau kalah? Mana? Ayo Jackson semangat. Nih guys, ini dikit lagi nyampe kok, tenang. Pendaki sekali. Kata-kata motivasinya kayak familiar. Dikit lagi. Sono ngerekamnya. Gunung Padang adalah objek wisata dengan kombinasi antara panorama yang indah, legenda Siti Nurbaya, dan sepenggal sejarah masa pendudukan Jepang. Pada sisi kanan menjelang puncak, kita dapat menemukan sebuah celah batu dengan tangga menurun yang konon katanya lorong ini adalah lokasi makam dari Siti Nurbaya, tokoh utama dari sebuah kisah legendaris Minangkabau. Buat yang belum tahu ceritanya gimana, nih gue ceritain guys. Siti Nurbaya dikenal umum sebagai sebuah karakter fiktif dalam roman klasik Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai karya Pujangga Marah Rusli. Roman yang kental dengan nuansa budaya Minangkabau ini menceritakan kisah cinta Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang diputuskan oleh takdir. Cerita bermula saat Samsul dipaksa pergi ke Batavia, sedangkan Siti Nurbaya akhirnya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi karena jeratan hutang orang tua. Siti Nurbaya diceritakan tewas dibunuh suaminya, sedangkan Maringgi sendiri akhirnya mati di tangan Samsul yang kemudian juga terbunuh karena terluka parah dalam pertarungan. Tamat. Nah, destinasi selanjutnya kita mampir bentar guys ke Pantai Air Manis, letaknya persis di belakang Gunung Padang. Air Manis atau dalam dialek Minang disebut Ayamani merupakan sebuah pantai dengan garis pantai yang lebar, kontur yang landai, dan berpasir coklat keputihan. Pantai ini dikenal dengan ombaknya yang kecil serta memiliki panorama yang indah di sisi utaranya. Selain panorama alam dan ombaknya, pantai ini tidak bisa dilepaskan dari legenda Malin Kundang. Tak diragukan, legenda Si Malin Kundang merupakan salah satu cerita rakyat paling populer dari Sumatera Barat. Legenda ini mengisahkan tentang bagaimana kemurkaan orang tua dapat berujung malapetaka bagi anaknya yang durhaka. Si Malin yang digambarkan sebagai seorang perantau sukses dikisahkan kembali ke kampungnya setelah bertahun-tahun merantau, yang kemudian dikutuk menjadi batu karena tidak mengakui ibu kandungnya. Udah gue bilang, ngerantau tuh naik pesawat, jangan naik kapal. Dikutuknya jadi batu lagi, kenapa nggak jadi emas? Kaya nih Sumatera Barat nih. Aduh, canda guys ya, bercanda. Oke guys, ya kalau kalian pengen, udah mau hujan ya, kalau kalian pengen kesini, langsung aja kesini. Kalau kalian lagi liburan di Sumatera Barat ya, apalagi kalau ke Padang, kalian bisa ke wisata Pantai Air Manis. Banyak banget wisata di sini tuh bisa seru-seruan dan pantainya luas banget. Dan ada juga ini Batu Malin Kundang yang bisa kalian temuin. Dan habis ini karena lagi hujan, kita bakal kulineran guys. Kayaknya yang pengen gue datengin selama di Padang ini, enaknya kita makan sate-sate kali ya. Jadi asik juga kalau kita bikin episode battle sate Padang. Asik gak tuh? Yuk guys, langsung kita cari sate Padang terbaik di Kota Padang. Yuk. Sate yang pertama kali gue datengin adalah sate kesukaan gue kalau gue lagi di Padang nih guys. Namanya sate KMS. Ini saking gue suka sate KMS ini, pas gue kondangan di Padang, pas gue barale di Padang sama istri gue. Walaupun gue barale pertama di Jakarta, gue barale keduanya di Padang. Gue sampai pesan sate KMS buat di stand gue di sini guys. Jadi gue sengaja pesan sate KMS buat di stand sendiri. Jadi orang bisa makan sate KMS gratis di kondangan gue pas waktu itu. Oke guys, kita langsung ke dalam kita pesan. Udah pesan satenya 1 porsi. Ya, makan di sini ya. Sate Padang pertama yang bakal gue kunjungin ini namanya sate KMS. KMS sendiri singkatan dari Kami Saiyo. Bisa dibilang sate ini salah satu kedai sate legendaris karena sudah berdiri sejak tahun 1984, didirikan oleh M. Rusdi. By the way, yang gue datengin ini bukan pusatnya ya guys, melainkan cabang dari sate KMS Permindo yang sekarang juga udah pindah ke Juanda. Dan sate KMS ini udah jadi sate langganan gue semenjak kecil. Bah, lihat tuh kuahnya guys, kental banget dan wangi parah. Biar nggak lama-lama langsung aja kita makan guys. Ini dia guys sate KMS. Nah ini tuh pusatnya itu Permindo, sekarang udah pindah ke Juanda. Dan ini tuh yang cabang Kalawi, salah satu cabang kesukaan gue nih guys. Di sini tuh sate KMS. Soalnya sate KMS itu cukup banyak ya. Kita coba nih ya. Ini bumbu sate Padangnya ini berwarna coklat gelap.
dan kental banget dan wangi parah, wangi banget lah. Tapi sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Ini guys, coba ini seruputan pertama buat kalian. Bismillah. Oh, rempahnya tuh terus gue merasakan kayak kaldu sapinya guys. Dan sayangnya tadi gue udah minta kerupuk dan ternyata kerupuknya habis. Soalnya ini tuh bukanya jam 10 pagi guys ternyata. Nih kita coba ini guys, ketupatnya. Wah, rasanya tuh si kuahnya ini juara banget loh. Rempah, ada kaldu sapinya. Sekarang cobain dagingnya guys, bismillah. Dagingnya juga enak, cukup lembut, tapi potongannya tidak terlalu besar ya. Potongannya tidak terlalu besar, tapi nih si bumbunya nih. Ini kalau ada kerupuk nih, wah ini juara banget sini. Bismillah. Sayang banget habis, karena dia bukannya pagi, kita makannya sore. Terus pas kena si bawang gorengnya ini kalau ada kerupuk kulit, atau nggak kerupuk merah tuh biasanya tuh. Kerupuk ubi biasanya tuh. Ubi yang ada cabenya, kerupuk balado, itu biasanya sebagai topping sate Padang. Yang asli ya. Tapi dia itu karena bukanya jam 10, kita datangnya sore, jadi udah banyak yang habis. Ini ya tinggal dikit tadi nih. Bismillah. Masya Allah, enak banget. Guys. Nah, kuahnya itu guys, ini tuh berasa pedesnya, tapi ini kayak pedesnya dari lada ya. Ini nggak begitu pedes-pedes banget. Wah, ini guys. Dari kecil nyokap gue ngajak makan sate KMS, gue nggak pernah cukup satu porsi guys. Tapi karena abis ini kita bakalan nyari sate Padang yang lain ya, jadi gue berhenti sini dulu. Ini dengan harga 22.000, menurut gue cukup worth it lah ya. Mungkin itu juga alasannya. Kalau misalkan dikasih lebih mahal lagi, bisa dagingnya lebih besar. Cuman kan jadi tidak gampang terjangkau kan. Jadi dikasih harga yang segitu, harga masih cukup terjangkau, dagingnya juga nggak kecil-kecil banget lah, standar lah. Dengan kuah yang juara, gue rela sih beli kuahnya doang sih di sini buat makan sama kerupuk. Oke guys, yuk kita lanjut cari sate Padang lainnya. Nah, destinasi kedua kuliner kita kali ini namanya Sate Cipta Rasa. Sate ini bukanya sore hari guys, tepatnya jam 5 sore. Pas banget nih, gue datang mereka baru mulai operasionalnya. Assalamualaikum udah. Pesan satenya satu porsi. Nah, ini ada sate apa aja nih? Kayaknya banyak banget ya? Iya, ada lidah, jantung, usus, daging. Boleh. Dihidangin aja. Apa dihidangin aja? Oh, dia oh, ya boleh dihidangin, boleh. Siap. Yang membedakan sate Cipta Rasa dan sate KMS salah satunya ada pada kuahnya guys. Kalau yang sate KMS berwarna kecoklatan, sate Cipta Rasa ini berwarna sedikit kemerahan yang menandakan kalau kuah satenya agak sedikit pedas. Terus di sini satenya nggak cuma daging sapi aja, tapi juga ada lidah, usus dan jantung. Dan kabarnya kalau lagi rame bisa habis sampai 1000 tusuk guys. Gokil! Oke guys, ini dia sate dari sate Cipta Rasa. Sate Padang Cipta Rasa. Oke, sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Ini tuh ada usus, ada lidah, ada daging, dan ada jantung guys. Jadi kita ambil masing-masing 2 dulu ya. Sate Padang itu kita harus dicocol guys. Ini lidah, nah ini daging. Jadi ini tuh hitungannya sama kayak yang di dangung-dangung yang kita makan di Payakumbuh ya. Yaitu per tusuk. Jadi dia menyajikannya seperti ini, langsung semuanya. Jadi nanti bayarnya apa yang kita ambil? Daging, terus ini ada jantung. Oke. Nah ini kita pinggirkan dulu. Kita siram dulu nih guys, dan satu porsinya itu harganya 3.000. Bukanya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Nih guys, pertama ususnya dulu ya. Oh, pertama kita coba dulu nih, kuahnya nih. Kuah sate Padang ini, bismillah. Wah, cukup enak ya. Rasanya cukup gurih ya. Ini tuh mirip sama sate-sate yang sering lewat di depan rumah gue dulu waktu gue kecil guys. Ada kacangnya juga, rempahnya cukup berasa. Asinnya juga pas, tapi rasanya tidak se-strong KMS ya, tapi ini rasanya tetap enak. Kita coba dulu nih ususnya nih guys. Bismillah. Wah, lembut ya.
Smoky-nya ada, tapi yang ususnya ini tidak terlalu gurih, ada sedikit pedasnya. Oke lah, good. Karena kita coba ini guys, ini sepertinya lidah. Nah, kita coba dulu lidahnya ya. Bismillah. Lidahnya juara nih. Lembut, gurih, smoky, dan cukup besar ya. Sekarang kita coba jantungnya guys. Mantap, bismillah. Nah, ini tuh ya, buat yang suka sate yang ada rasa gerinjel-gerinjel lemaknya, kalian cocok cobain yang jantung ini guys. Gue pribadi suka sih, gue lebih suka jantung daripada usus. Soalnya ususnya agak terlalu strong rasanya ya, tidak ada aroma-aromanya, masih ada rasa-rasa ususnya. Kalau yang jantung tadi udah gurih. Nah, sekarang kita coba dagingnya guys. Bismillah. Oh ya, lembut, masih berserat, gurih. Wah, oke, good. Overall sih yang paling gue suka lidah dan jantung, suka banget gue. Nah, di sini tuh karena baru buka ya, jadi kerupuk itu masih banyak. Langsung kita cobain ya. Kuah sate Padang pakai kerupuk. Ini tuh kerupuk opak, atau di Padang bilang kerupuk ubi aja. Kerupuk ubi. Nah, makannya tuh gini guys. Nah, kalau gue tuh kecil gitu makannya. Nah, bismillah. Jadi ingat masa kecil. Dulu ya waktu kecil kita kan sering sate Padang sering lewat tuh di depan rumah, dan gue sering banget mesen sate Padang. Porsinya tuh namanya dicarocok guys, jadi pakai kulit pisang doang yang dibungkus kayak mangkok. Nah, itu dikasih kuah sate Padang dan kita beli kerupuk aja. Jadi kuah sate Padang sama kerupuk dulu harganya 200 perak tuh, inget banget gue. Dan ada cerita lucu, gue mesen carocok pakai kerupuk tapi dikasih ketupat doang. Gue nangis pulang ke rumah, gue ngadu ke mak gue. Sampai rumah gue ketawain sama mak gue. Bismillah guys. Daging, jantung. Yuk lanjut kita cari sate Padang yang lainnya. Nah, destinasi sate Padang kita yang ketiga ini nih guys, Sate Paris. Jadi di sini itu menjual sate lokan. Nah, ini biasanya orang Minang tahu nih sate lokan itu. Sate lokan itu adalah sate kerang guys, khas Minang, dengan ukuran kerangnya tuh lebih besar, cukup besar. Dan ada sate ceker juga di sini guys. Yuk, langsung kita pesan. Makan satenya udah. Ya. Sate lokan, ceker, sama apa lagi nih dah yang unik di sini dah? Lemak. Untuk porsi dagingnya 6 tusuk. Sama lontong harganya 12.000. Boleh satu porsi aja. Satu porsi campur lemak, ceker, lokan, sama usus ayam. Nah, ini dia guys sate-sateannya. Ini dari sate Paris, Pariaman dan sekitarnya. Nah, kalau Pariaman itu emang agak lebih merah ya warnanya ya. Ini kelihatan nih. Tuh. Yuk langsung aja kita cobain nih guys. Tapi sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Nah, gue penasaran pengen nyobain cekernya. Ini tuh sebenarnya rekomendasi dari istri gue ya, karena istri gue sering banget pesen pakai ojek online sate Paris ini. Dan dia suka banget cekernya nih. Kita coba dulu ya. Nih guys, sate Padang ceker tapi nih. Sama-sama untuk kalian, mantap. Bismillah. Oh ya. Pantes istri gue doyan cekernya tuh lembut banget. Pembakaran itu juga masuk di cekernya gitu loh. Ada rasa-rasa smoky-nya. Terus cocok juga pakai kuah satenya ini. Wah ya, sate cekernya sih. Ini pecinta ceker pasti suka banget sama sate ceker dari sate Paris ini.
Gue lupa pengen nyoba bumbunya doang guys. Cobain ya, bismillah. Wah, bumbunya cukup gurih, tapi si sate ceker ini loh gurih banget. Nah, gue juga penasaran sama sate lokannya ini guys. Dulu waktu kecil gue juga suka nih makan sate lokan. Dan lokan ini juga bisa diolah sebagai rendang ya, jadi rendang lokan. Dan gue pernah dulu sering nyari lokan ini sama temen gue di kampung buat jadi rendang. Sekarang kita cobain yang sate lokan ini guys. Mantap, bismillah. Gurih, kenyal, nggak ada amis-amisnya sama sekali, dan mantep banget. Gurihnya itu loh. Jadi kalau sate Paris ini dia mengandalkan rasa dari si satenya guys. Bener-bener enak banget si tusuk satenya ini loh. Soalnya si kuahnya ini gurih tapi nggak begitu gurih-gurih banget. Gurihnya kayak cukup aja gitu. Tapi si satenya ini loh. Coba nih katupenya nih. Nah sekarang kita coba ini sate lemak nih guys. Ini tuh belum pernah gue lihat selama gue hidup di Padang dulu ya. Baru pertama kali sate Padang, sate yang seperti ini, sate dengan bumbu seperti ini, tapi dia lemak full. Cobain ya. Bismillah. Wah, Masya Allah. Ini sate lemaknya enak banget. Waduh, jahat sini jahat. Wah, sate lemaknya enak banget. Pas digigit itu langsung nyes guys. Dan kuah satenya ini juga meresap ke lemaknya ini loh. Wah. Ini usus guys, usus ayam. Dan ini juga pertama kali gue melihat usus ayam diolah di Kota Padang. Langsung kita cobain ya. Usus ayam pakai bumbu sate Padang khas Paris ini, Pariaman dan sekitarnya ini. Bismillah. Enak loh. Kenyal. Cocok juga ya. Ini fakta ya, benar-benar tidak ada nasi Padang di Padang, tidak ada sate Padang di Padang, adanya cuma warung nasi atau cuma sate doang. Tapi ini kalau di Jakarta ya ini bumbu sate Padang nih. Gue takutnya ada orang Padang yang protes ya. Jadi gue mengambil bahasa yang general aja, oke? Ini sate telur puyuhnya guys, bismillah. Oke. Sate telur puyuhnya oke lah. Good. Lokannya guys, tapi sate lemak itu kita lagi kali ya, enak banget coba. Dia tuh lemak tuh kayak ini loh, kayak sate jando yang di Bandung, tapi dengan rasa khas sate Padang gitu. Bismillah. Lokan ya. Cekernya juga juara. Sate lokan terakhir gue pesenin buat tim gue guys, soalnya mereka harus nyobain. Lanjut nih, bismillah. Sate ini tuh worth it banget sih. Saran gue kalian harus cobain yang unik-unik ya, sate lemak, ceker, sama lokannya, juara. Oke guys, kita tunggu pesanan buat tim gue, tapi gue minta sate lemaknya satu. Saya pengen buat lemak lagi guys, bismillah. Overall guys, semua sate Padang yang gue makan itu enak-enak. Semuanya punya ciri khasnya tersendiri. Kayak sate KMS punya kuah sate yang enak banget. Ada sate Cipta Rasa yang punya sate jantung yang unik dan enak juga. Dan ada sate Paris yang banyak jenis tipikal sate Padang yang belum pernah gue lihat ada di sana. Tapi tetap sate Padang terenak tetap bagi gue sate KMS guys. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys. Besok kita bakalan lanjut lagi kulineran. Pokoknya masih di Sumatera Barat. Bye, salam anak kos.